Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, para wartawan yang saya cintai, alhamdulillah baru saja kami melaksanakan pertemuan yang dihadiri oleh para unsur pimpinan partai-partai politik yang tergabung dalam kekuatan merah putih atau koalisi merah putih bersama saya, baik dalam kapasitas saya selaku Presiden Republik Indonesia maupun selaku pimpinan Partai Demokrat. Silaturahim pagi ini berlangsung secara konstruktif dan semua berniat serta bertekad untuk menjadi bagian dalam pembangunan bangsa, untuk ikut mematangkan kehidupan demokrasi di negeri tercinta ini. Sebagaimana saudara ketahui, sebelum putusan Mahkamah Konstitusi diambil, yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2014 yang lalu, untuk tujuan yang baik, saya memang tidak melakukan komunikasi baik dengan pasangan nomor urut 1 Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Muhammad Hatta Rajasa, maupun dengan pasangan nomor urut 2 Bapak Joko Widodo dan Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Semuanya itu saya pilih posisi dan sikap seperti itu untuk kebaikan bersama. Sebagaimana saudara ketahui, setelah Mahkamah Konstitusi mengukuhkan pasangan Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, maka 1 minggu kemudian kurang lebih saya melaksanakan pertemuan dengan presiden terpilih Joko Widodo di Bali. Pertemuan itu pertemuan resmi antara saya dalam kapasitas saya sebagai Presiden Republik Indonesia dengan Pak Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Presiden terpilih yang insya Allah menjadi Presiden Republik Indonesia ke-7. Konteksnya itu bukan konteks politik dan tidak ada deal politik apapun sebagaimana yang dispekulasikan oleh sejumlah kalangan. Tujuan kami bertemu di Bali kemarin agar kesiapan presiden terpilih untuk mengemban tugas nanti setelah 20 Oktober itu menjadi baik. Menjadi kewajiban moral saya selaku presiden yang sedang mengemban tugas untuk memberikan penjelasan, informasi dan keterangan tentang agenda kenegaraan dan agenda kepemerintahan yang tengah berlangsung sekarang ini hingga awal tahun depan. Dengan demikian, pemerintahan yang baru saya harapkan lebih siap mengemban tugas. Ini bagian penting dari pematangan demokrasi kita dan ini tradisi politik yang hendak kita bangun. Saya punya pengalaman di masa yang lalu tidak memungkinkan untuk sebuah transisi atau mengalami tradisi politik yang baik itu. Setelah itu tentu saya membuka komunikasi dengan kelompok Merah Putih. Ada keinginan kedua belah pihak dari para pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi Merah Putih dengan saya sendiri untuk berkomunikasi. Dengan demikian saya bisa menjalankan tugas saya
untuk berkomunikasi dengan kekuatan-kekuatan politik real. Sejarah mencatat bahwa Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla memenangkan pemilihan presiden dengan perolehan suara tertentu sekian puluh juta, tetapi jangan dilupakan bahwa pasangan Pak Prabowo dan pasangan Pak Hatta Rajasa juga memiliki perolehan suara yang cukup tinggi. Jaraknya tidak terlalu jauh di antara kedua dengan pemenang Pilpres. Oleh karena itu, kita juga harus menghormati dan mengakui ada pula kekuatan politik real yang lain yang akan menjadi baik apabila kedua-duanya menjadi bagian dari pembangunan ke depan, menjadi bagian dari pematangan demokrasi yang di luar pemerintahan ikut mengontrol dan memastikan pemerintahan berlangsung dengan baik. Dalam pertemuan pagi ini saya bersyukur, gembira, dan menyampaikan apresiasi karena pihak Koalisi Merah Putih telah menentukan sikap, mengakui hasil pemilihan presiden tahun 2014 ini, dan selebihnya sebagai bakti mereka kepada bangsa dan negara, kepada demokrasi yang tengah kita mekarkan, akan melanjutkan perjuangan di bidang politik. Itu sah menurut ukuran nilai-nilai demokrasi dan sah sesuai dengan konstitusi yang ada di negara kita ini. Memang Pilpres tahun 2014 ini sangat dinamis. Saya kira pemilihan presiden di negara manapun begitu. Bahkan dunia mengakui, memberikan apresiasi kepada kita, kepada saya, terus-menerus di mata dunia. Pemilihan umum, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden berjalan secara damai dan demokratis. Jika pihak Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa kemarin melakukan jalan, misalnya membawa ke Mahkamah Konstitusi dan sejumlah kegiatan politik yang lain, itu semua tetap berada dalam koridor demokrasi dan koridor konstitusi. Banyak yang salah mengertikan seolah-olah itu tidak benar. Saya katakan sepanjang itu diatur oleh Undang-Undang Dasar dan undang-undang yang berlaku, sepanjang itu tidak menjadi kegiatan kekerasan, apalagi berskala luas di tanah air, itulah jalan yang sah, itulah jalan yang terhormat, dan itulah jalan yang mesti dihormati oleh rakyat Indonesia. Dan tentunya saya juga mendengar tadi pikiran-pikiran Koalisi Merah Putih ini bagaimana akan terus secara aktif menjadi bagian mengawal pemerintahan. Istilah teman-teman yang ada di sekeliling saya ini sebagai kekuatan penyeimbang, dan kalau itu menjadi bagian dalam checks and balances dalam arti yang luas untuk memastikan bahwa haluan negara, kebijakan pemerintah itu berjalan ke arah yang benar, maka peran itu diperlukan. Itulah inti dari pertemuan hari ini antara saya dengan para pimpinan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Saya optimistis bahwa demokrasi kita akan berjalan dengan baik. Harapan rakyat juga begitu, baik yang memilih pasangan Pak Jokowi, Pak Yusuf Kalla, maupun yang memilih pasangan Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Saya mengetahui sejumlah ketua umum partai politik tengah berada di luar negeri, dan ada rencana ketika mereka sudah sampai di tanah air, ingin sekali lagi berkomunikasi dan bertemu dengan saya, dan saya sediakan waktu itu, karena kalau semua tujuannya untuk kebaikan negeri ini, untuk kegiatan yang konstruktif tentu akan baik. Demikianlah penjelasan saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.